Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam rangka untuk melanjutkan materi mata kuliah komunikasi massa. Bagaimana kabarnya? Saya doakan agar kita selalu diberi rezeki berupa kesehatan di tengah-tengah pandemik ini. Sebab saya dengar di kampus kita sudah mulai banyak yang terinfeksi. Mudah-mudahan mereka cepat disembuhkan ya, dan mudah-mudahan pandemi ini secepatnya lah kalau bisa berlalu. Baiklah, kita akan melanjutkan materi yang saya berikan minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang fungsi-fungsi dari komunikasi massa. Nah, sekarang adalah yang kita bahas masih dalam fungsi dari komunikasi massa yang berikutnya, yaitu fungsi persuasi. Nah, fungsi persuasi adalah salah satu teknik komunikasi yang melibatkan penggunaan pesan-pesan verbal untuk mempengaruhi sikap dan perilaku khalayak. Komunikasi persuasif itu merupakan teknik komunikasi yang umum yang digunakan dalam rangka merubah serta membentuk sikap khalayak untuk pertama kalinya. Di sini persuasi bukanlah propaganda karena keduanya memiliki beberapa perbedaan. Salah satunya terkait dengan media komunikasi yang digunakan. Sedangkan propaganda itu ditujukan untuk mempengaruhi massa melalui media massa. Nah, kalau persuasi tidak hanya terjadi di dalam konteks komunikasi massa, melainkan juga terjadi dalam konteks interpersonal atau interaksi tatap muka dan organisasi. Nah, pada konteks media massa ini, secara umum terdapat 3 bentuk persuasi, yaitu media massa iklan produk ya, kemudian iklan layanan masyarakat, dan iklan yang terkait dengan politik. Bentuk-bentuk persuasi media massa tersebut tentunya akan menghasilkan efek tertentu pada khalayak yang akan menjadi sasaran persuasi. Efek media massa dalam komunikasi persuasif itu telah lama menjadi perhatian para peneliti komunikasi, terutama terkait dengan perubahan sikap dan perilaku khalayak. Adapun yang akan menjadi pusat kajian para peneliti adalah jenis perubahan perilaku pada khalayak terkait dengan pesan-pesan persuasi. Nah, di sini proses yang mengarah kepada perubahan sikap dan perilaku khalayak terkait dengan pesan-pesan persuasi dan kondisi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada diri khalayak. Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli tersebut menunjukkan bahwa jenis persuasi tertentu justru memperteguh sikap, perilaku, atau keyakinan yang telah ada sebelumnya. Guna menjelaskan lebih lanjut terkait efek yang terjadi pada khalayak akibat pesan persuasi tadi. Kemudian para ahli mengembangkan berbagai pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan teori efek media massa. Nah, pendekatan teori efek media massa itu menjelaskan efek atau perubahan yang terjadi pada diri khalayak akibat pesan persuasi dan media massa yang digunakan oleh atau dalam proses persuasi. Di dalam fungsi persuasif meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada yang namanya memperkuat sikap. Nah, dari berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli,
itu menunjukkan bahwa efek media massa adalah memperkuat atau memperteguh sikap yang ada sebelumnya. Contoh, bagaimana cara kita menjaga ekosistem lingkungan. Memperkuat sikap dalam hal ini yaitu bagaimana media massa itu bisa mengkonfirmasikan dampak dari kerusakan lingkungan, seperti banjir. Di sini maksudnya adalah agar masyarakat itu punya sikap untuk tidak setuju terhadap perilaku pembuangan sampah yang sembarangan. Yang kedua yaitu mengubah sikap. Media massa itu efektif dalam merubah sikap khalayak karena khalayak dipandang memiliki sikap yang lemah sehingga mudah dipersuasi oleh media massa. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa anak-anak mudah dipengaruhi oleh iklan produk makanan atau mainan dibandingkan dengan orang tua. Berikutnya adalah dapat menggerakkan seseorang. Nah, uniknya di sini pada fungsi persuasif itu media massa dinilai juga dapat menggerakkan seseorang. Misalnya bagaimana dengan iklan-iklan tentang kampanye dalam memperbaiki lingkungan. Nah, masyarakat dapat menilai mempraktekannya dengan hal yang paling sederhana. Contoh dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Nah, ini fungsi persuasif pada menggerakkan seseorang. Kemudian berikutnya yaitu memperkenalkan nilai atau etika. Komunikasi massa dalam hal ini juga dapat memperkenalkan sebagai etika-etika baru atau nilai-nilai baru yang selama ini secara tidak disadari mulai luntur oleh yang namanya modernisasi. Misal, kita diingatkan kembali dengan etika bagaimana berbahasa yang sopan, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang gaul, ya. Kemudian kita juga diingatkan kembali bagaimana menggunakan pakaian, etika-etika atau norma-norma di dalam menggunakan pakaian. Berikutnya adalah membentuk citra. Nah, di sini komunikasi massa juga dapat berfungsi dalam pembentukan citra kepada sesuatu figur. Hal ini sangat terlihat ya nanti dalam bidang dunia perpolitikan. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi pilkada. Nah, di situ kalian bisa lihat ya, banyak kampanye yang ditampilkan di berbagai media massa, baik itu koran, TV atau radio ya, yang akan mempersepsikan citra suatu figur seseorang kepada khalayak. Kemudian berikutnya yaitu mengubah citra. Ya. Di sini komunikasi massa selain membentuk citra juga dapat mengubah citra. Ingat pepatah, karena tinta setitik rusak susu sebelanga. Ya. Artinya adalah hanya karena satu kesalahan kecil itu dapat menyebabkan semuanya dianggap salah, ya. Nah, di sini diasumsikan bahwa kebaikan atau kebajikan membentuknya itu butuh perjuangan hati yang tulus dan dalam jangka waktu yang lama. Namun kebajikan itu bisa hilang dalam sekejap akibat dari kekhilafan yang dilakukan secara tidak sengaja. Oke, tadi fungsi komunikasi massa secara persuasif. Sekarang adalah fungsi komunikasi massa sebagai transmisi budaya. Fungsi transmisi budaya dalam komunikasi massa itu merupakan salah satu fungsi yang paling mendasar dan bisa dirasakan langsung dalam penerapannya. Melalui komunikasi massa, transmisi budaya dari satu generasi ke generasi selanjutnya bisa diteruskan dengan baik. Di bukunya Harold de Laswell dijelaskan sebagai salah satu tokoh dalam Komasa, juga menyebutkan fungsi transmisi ini sebagai salah satu fungsi yang fundamental.
di mana nilai-nilai dan norma-norma sosial tertentu akan diteruskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Tak hanya Laswell, hampir semua tokoh komasa itu juga menyebutkan hal ini sebagai fungsi mendasar dari komunikasi massa. Pada fungsi ini juga dikategorikan dalam fungsi edukasi dalam hal budaya. Nah, transmisi budaya itu meliputi yang pertama ada yang namanya akulturasi. Akulturasi merupakan sebuah proses di mana transmisi budaya terjadi antara kebudayaan asli yang ada di suatu masyarakat dengan kebudayaan asing. Komunikasi massa memungkinkan hal ini terjadi karena kebebasan informasi yang sekarang mudah untuk dicapai. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana pengaruh budaya barat yang juga kadang mulai diikuti oleh budaya-budaya kita yang mendegradasi oleh budaya-budaya barat. Yang kedua, ada juga yang namanya enkulturasi. Enkulturasi merupakan proses transmisi budaya di mana budaya yang sudah ada dari generasi sebelumnya. Di sini dilanjutkan ke generasi selanjutnya. Proses enkulturasi ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan komunikasi massa. Kebudayaan yang sudah ada sebelumnya itu akan diwariskan ke generasi selanjutnya. Biasanya dalam bentuk komunikasi yang digunakan adalah dengan menggunakan ajakan-ajakan tertentu di ruang publik. Berikut adalah fungsi komunikasi massa sebagai kohesi. Kohesi yang dimaksud di sini adalah penyatuan. Artinya, media massa mendorong masyarakat tertentu untuk saling bersatu. Dengan kata lain, media massa merangsang masyarakat untuk memikirkan dirinya bahwa bercerai-berai bukan keadaan yang baik bagi kehidupan mereka. Media massa yang memberitakan arti pentingnya kerukunan hidup umat beragama sama saja media massa itu mendorong kohesi sosial. Dalam bahasa yang populer, kohesi sosial itu sama artinya dengan disintegrasi ya, atau integrasi ya. Sebab media massa yang tidak bisa menerapkan prinsip berita berimbang itu tidak dapat mendorong penyatuan masyarakat, atau dengan kata lain, media massa hanya menciptakan disintegrasi sosial. Kalau yang tadi integrasi aja. Nah, akan tetapi ketika media massa memiliki fungsi untuk menciptakan integrasi sosial, itu sebetulnya di sisi lain media massa juga punya peluang untuk menciptakan disintegrasi sosial. Jadi sebenarnya peluang untuk menciptakan integrasi dan disintegrasi itu sama-sama besar. Dengan kata lain, kalau kita membicarakan fungsi media sebagai salah satu penyatu masyarakat, kita perlu juga membincangkan peluang munculnya permusuhan di dalam atau konflik pada masyarakat akibat pemerintahan media massa. Ini dugaan-dugaan ya, di mana peluang-peluang yang bisa timbulnya konflik. Jadi di sini bisa kita lakukan antisipasi terhadap konflik tersebut. Selanjutnya adalah fungsi pengawasan. Nah, komunikasi massa pada fungsi pengawasan itu terbagi menjadi dua, yaitu instrumental dan peringatan. Untuk pengawasan yang bagian instrumental, di situ fungsi komunikasi massa berperan dalam menginformasikan ke masyarakat seperti hal-hal yang terkait dengan berita seperti harga bahan pokok ya, nilai SHG, nilai turun naiknya dolar. Nah, itu namanya adalah fungsi dari instrumental.
Kemudian, fungsi pengawasan di bagian peringatan. Nah, di sini komunikasi massa berperan dalam pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Contoh salah satunya itu, kemudian bencana alam, ya, pandemi. Nah, di sini salah satunya adalah di pengawasan di bagian peringatan. Misal tiap hari ada informasi tentang jumlah peningkatan terinfeksi pandemi. Setelah membahas tentang fungsi-fungsi dari komunikasi massa, maka saat ini kita akan membahas elemen-elemen yang terdapat pada komunikasi massa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah isi, komunikator, gangguan, umpan balik, audiens, pengatur, gatekeeper, dan filter. Baiklah, kita akan membahas elemen pertama dari komasa, yaitu komunikator. Komunikator adalah gabungan dari berbagai individu dalam sebuah lembaga media massa. Jadi di sini komunikator ini adalah individu-individu yang tentunya dia punya individu tersebut memiliki modal, ya, bergabung dalam suatu wadah atau institusi atau perusahaan dari beberapa individu yang punya modal tadi. Mereka menanamkan investasi, ya, untuk menjalankan suatu perusahaan yang sifatnya berorientasi bisnis. Nah, perusahaan-perusahaan ini bersifat menjual yang namanya informasi. Nah, perusahaan ini juga bersifat selain menjual informasi, memiliki berbagai sumber-sumber dari informasi dari berbagai daerah. Karakteristik dari komunikator yang pertama punya daya saing. Daya saing ini artinya dia pastinya memiliki yang namanya ciri khas yang identik dengan media massa yang diterbitkan. Misal, kalau kalian lihat ciri khasnya Samarinda Post, beritanya seperti apa. Kemudian ciri khasnya Kaltim Post, beritanya seperti apa. Nah, itu kalau kalian amati, itu dia punya ciri khas tersendiri yang akan membedakan masing-masing dari media tersebut. Kemudian yang B yaitu ukuran dan kompleksitas, ya. Ukuran dan kompleksitas juga menjadi sifat khusus yang melekat pada komunikator dalam komunikasi massa. Ukuran berhubungan erat dengan jumlah orang yang dipekerjakan dalam saluran komunikasi massa. Semakin besar media massa, semakin besar pula jumlah orang yang terlibat di dalamnya. Dalam sebuah penerbitan buku misalnya, itu dibutuhkan editor, penulis naskah, bagian setting, desain cover, dan distributor. Nah, semua itu menunjukkan bahwa jumlah orang yang terlibat tidak sedikit. Kompleksitas dan ukuran ini memang ada kaitannya dengan organisasi media massa, di mana media massa membutuhkan divisi-divisi. Contoh koran Jawa Pos, ya, yang terbit di Jawa Timur perlu untuk didistribusikan, ya, dari pusat ke anak buah perusahaan. Nah, ketika sejumlah koran lokal muncul dan menjadi suplemen Jawa Pos di daerah-daerah yang seandainya pusatnya itu di Surabaya, ya. Nah, di Surabaya itu ada daerah-daerah tertentu, misal di daerah-daerah seperti Sidoarjo, terus di mana, saya nggak hafal ke daerah dari Jawa itu. Nah, di situ akan ada
anak perusahaan. Nah, dari anak-anak perusahaan itu mereka akan maksudnya menerbitkan koran yang induknya adalah Jawa Pos seperti Radar dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu industrialisasi. Nah, industrialisasi merupakan salah satu konsekuensi media massa. Media massa jelas mempekerjakan banyak orang ya, yang banyak, struktur dan kompleks. Akibatnya media ini juga perlu dikelolanya dalam hal seperti industri-industri besar. Jadi apa yang terjadi pada perusahaan koran atau televisi misalnya ya, itu sama dengan perusahaan yang pada umumnya. Jika di perusahaan umum ada peraturan tentang karyawan, kebijakan pimpinan yang membuat produk tidak jauh berbeda. Inti dari pembahasan di atas itu mengenai media massa yang merupakan industri yang dikelola seperti industri secara umum. Maksudnya dalam media massa seperti ini, seperti tadi contohnya di dalam Jawa Pos ya, koran tadi ya, mereka akan membentuk perusahaan yang semacam industri. Nah, di situ ada juga manajemen organisasinya, terdiri dari mungkin direktur, komisaris sampai ke anak buah ya. Kemudian berikutnya ada spesialisasi. Spesialisasi itu merupakan tuntutan profesionalisme di dalam pengelolaan media massa. Nah, tanpa spesialisasi media tidak akan dapat mengikuti perkembangan zaman. Spesialisasi ini sering mutlak dimiliki komunikator dalam komunikasi massa. Misal ada spesialisasi dalam mencari berita yang disebut biasanya wartawan mencari berita ya. Nah, saya sempat kenalan dulu sama salah satu seorang wartawan. Di sini mereka sistem kerjanya dalam satu hari itu target harus mendapatkan berapa berita. Kemudian misalnya targetnya 5 berita tapi yang didapat 10 gitu ya. Nah, dari berita ini akan dipilih judul mana yang paling viral, yang paling dianggap bisa menarik si pembaca ya. Kemudian perwakilan. Nah, perwakilan dalam media massa itu dibutuhkan agar bisa menopang kegiatan dalam tingkat kehidupan media. Misalnya dibentuknya biru-biru atau koresponden di luar kota. Semakin besar media massa, itu fungsi perwakilan akan menjadi penting kehadirannya. Misal kalau perwakilan ini Kaltimpos itu pusatnya misalnya di Balikpapan. Misalnya ini ya. Nah, di Samarinda pasti akan ada perwakilan. Di daerah-daerah lain juga ada perwakilan. Atau contoh lain televisi ya. Nah, televisi pusatnya di misalnya salah satu stasiun swasta itu pusatnya di Jakarta. Nah, kemudian di Kalimantan ini juga dia punya perwakilannya. Apa fungsi dari perwakilan? Fungsi dari perwakilan adalah agar berita atau informasi yang didapat itu sampai ke pusat dalam waktu cepat. Misal ada kejadian banjir di kota Samarinda akibat hujan deras yang sangat lebat yang turun selama 1 jam. Nah, baru turun 1 jam ya banjir. Nah, itu saya sudah dapat WA dari teman yang di Jakarta. Mas, katanya banjir ya? Loh, kok tahu? Padahal itu banjirnya baru 5 menit terjadi. Iya, saya lihat di TV. Hah? Oh, jadi gitu sistemnya. Jadi berita yang didapat di perwakilan, apalagi sekarang ini zamannya sudah zaman-zaman Android ya, itu tidak perlu lagi membawa kamera yang besar. Cukup selama di video selama 5 menit atau 1 menit misalnya, semenit ya. Nah, kemudian tinggal dikirim. Nah, itu menjadi headline suatu berita.
Elemen berikutnya yaitu pada isi dari yang namanya pemberitaan. Masing-masing media massa itu memiliki kebijakan sendiri-sendiri dalam pengelolaan isinya, sebab masing-masing media tersebut melayani masyarakat yang beragam, juga menyangkut individu atau kelompok sosial yang berada pada tempat dan wilayah yang berbeda. Isi pemberitaan itu bisa dikategorikan menjadi 5, yaitu pertama adalah berita dan informasinya. Berita dan informasinya itu cenderung kepada jenis berita dan jenis informasi apa yang terdapat di dalam media massa tersebut. Yang kedua adalah analisis dan interpretasi. Ada terdapat semacam berita-berita tertentu yang memuat analisis suatu informasi. Di situ mengajak para pembacanya untuk berpikir, untuk menebak, untuk membuat suatu hipotesa berupa dugaan-dugaan dari informasi yang telah dikonfirmasikan kepada pemilik pesan, ya, dari sumber berita kepada audiens. Yang kedua yaitu pendidikan atau sosialisasi. Nah, di dalam beberapa isi dari pemberitaan tersebut itu ada informasi-informasi yang sifatnya kepada tentang edukasi ataupun sosialisasi. Contoh, sekarang hampir di semua media massa itu diajarkan tentang bagaimana, ya, cara-cara mencuci tangan dengan baik. Kemudian juga diajarkan bagaimana memilih masker yang sesuai dengan protokol kesehatan. Kita tahu ya, kalau masker scuba yang sering kita pakai malahan yang keren-keren itu tidak dianjurkan karena itu masih ada pori-pori yang tidak rapat katanya. Nah, itu merupakan isi dari pendidikan dan sosialisasi. Berikutnya ada juga humas dan persuasi. Humas dan persuasi ini maksudnya hampir sama tadi dengan fungsi komunikasi massa. Pada persuasinya itu bisa meneguhkan sikap, ya, ada berita-berita yang bisa meneguhkan sikap, memperteguh sikap, bahkan bisa sampai kepada menggerakkan, ya. Kemudian berikutnya yaitu iklan dan bentuk penjualan lainnya seperti fungsi-fungsi hiburan, ya. Hampir di semua media massa itu sudah ada iklannya. Bahkan saya perhatikan ya sekarang hampir semua televisi itu, apalagi televisi yang tempat kita ya, itu kalau kita pindah channel selalu ya ketemunya iklan. Itu jarang sekali saya malahan begitu pindah channel langsung acara yang kita senang, itu jarang. Iklan terus, dan lumayan maksud saya di sini durasinya lumayan lama. Apalagi kalau ini tayangkan adalah film ya. Film-film kalau sudah jam 10 malam. Nah, itu kadang-kadang durasi filmnya lebih pendek daripada durasi iklannya. Kenapa? Karena media seperti itu juga mengambil fee dari iklan tersebut. Kalau di koran tuh iklan mau ditayangkan, besaran tarifnya itu sesuai dengan ukuran panjang dan lebar iklan, hurufnya ya, besar dan kecilnya. Kemudian di lembarnya, iklan yang letaknya di headline atau di halaman depan itu harganya jauh berbeda dengan halaman tengah atau halaman belakang. Demikian pula kalau televisi. Nah, televisi ini iklannya lain lagi. Iklannya berdasarkan mau ditampilkan pada saat jam berapa, apakah jam sibuk atau jam orang-orang istirahat. Biasanya kalau jam orang-orang istirahat itu tarifnya lebih mahal daripada jam sibuk, seperti itu. Berikutnya yaitu audiens, ya. Nah, di sini audiens itu adalah penerima penerima atau penerima berita. Audiens itu dimaksudkan dalam komunikasi massa itu sangat beragam ya.
mulai dari jutaan penonton televisi, ribuan pembaca buku ya, majalah, koran atau jurnal ilmiah. Nah, di sini setiap audiens itu punya karakter yang berbeda ya, baik dalam hal ideologi dan cara-cara berpikir mereka. Di sini audiens tersebut memiliki berbagai macam yang namanya karakteristik ya. Kemudian karakteristik pertama itu audiens cenderung berisi individu-individu yang condong untuk berbagi pengalaman dan dipengaruhi oleh hubungan sosial di antara mereka. Nah, di sini artinya adalah kita sering lihat ya, contoh di media sosial ya, di Facebook. Nah, itu ada itu istilahnya itu curhat ya. Misal curhat tentang mati air ya. Air PDAM kenapa kok mati, kemudian curhat tuh keluhannya, kenapa giliran kita terlambat bayar didenda, sedangkan ini sering mati. Nah, itu curhat, dan itu nanti akan dapat respon dari audiens yang lain tapi tidak langsung ya. Yang kedua yaitu audiens cenderung besar dan berada di tempat yang berbeda. Artinya audiens, pemirsa atau para pembaca, dia itu sekali berita kita tayangkan atau kita terbitkan, yang membaca itu akan sangat lumayan banyak ya, beragam, dari berbagai jenis usia, dari berbagai jenis kelamin ya, ada tua muda atau dari berbagai profesi dan lain sebagainya. Berikutnya adalah heterogen. Nah, heterogen sini memiliki arti bahwa audiens tersebut cenderung berbeda. Berbeda mungkin hampir-hampir sama sih ya. Penjelasan dari audiens yang nomor 2 tadi ya. Berbeda suku, berbeda keyakinan, berbeda dan lain-lain lah ya. Kemudian keempat adalah cenderung anonim. Anonim ini artinya tidak dikenal ya dengan si pembentuk berita atau pembentuk pesan. Berikutnya itu secara fisik dipisahkan dari yang namanya komunikator. Nah, tentunya mereka ada jarak ya, antara komunikator dengan si audiens. Apakah itu jarak berupa waktu, apakah wilayah dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar media massa ya. Nah, di sini banyak nih jenis-jenis berita yang ditampilkan dan mereka unik ya. Dari segi yang di sebelah kanan tuh ada radar Kaltim, unik dari segi pemberitaan dan tampilan. Yang membedakan misalnya tampilan headline ya, ini agak besar, yang ini lebih banyak teks daripada gambar. Kalau ini headline-nya di atas yang paling besar, sedangkan yang ini di tengah. Nah, itu adalah ciri-ciri khas dari masing-masing media massa. Elemen berikutnya yaitu umpan balik ya. Nah, umpan balik ini bisa secara langsung. Kalau dulu susah sekali secara langsung ya. Sekarang sudah gampang karena terkait adanya teknologi yang lebih modern ya. Ada juga yang secara tidak langsung. Secara langsung misalnya kalau itu terjadi diskusi antar televisi, antar host ya, yang ada di dalam televisi dengan pemirsa. Banyak kan sekarang banyak ya. Ada kuis, diskusi seperti diskusi dalam seminar dan lain sebagainya. Dan juga ada yang tidak langsung. Kalau tidak langsung ini contohnya seperti di ini majalah, koran. Nah, itu tidak bisa secara langsung. Kemudian berikutnya gangguan. Nah, ternyata di dalam media massa itu terdapat juga gangguan-gangguan. Misal kalau televisi ada gangguan saluran diacak atau tidak ada sinyal karena terlalu jauh ya.
Kemudian yang kedua yaitu gangguan sematik atau gangguan yang berkaitan dengan bahasa. Nah, kalian tahu kalau televisi lokal yang menggunakan bahasa-bahasa daerah. Nah, itu kadang-kadang kita kalau kita baru bertamu di daerah tersebut, dia malahan menggunakan bahasa-bahasa daerah tersebut, ya. Kadang-kadang kita yang sebagai tamu agak lebih menjadi bingung. Kemudian berikutnya yaitu gatekeeper. Gatekeeper sudah kita bahas di awal-awal pertemuan itu ya, tapi nggak apa-apa dibahas lagi. Nah, ini merupakan individu atau kelompok orang yang menjadi perantara arus informasi dalam suatu saluran komunikasi. Fungsinya yaitu menyiarkan informasi kita, membatasi yang kita terima informasinya, dan mengedit informasi yang disebar ke kita, menambahkan fakta dan pandangan lain, serta menginterpretasikan informasi tersebut. Misalnya seperti Komisi Penyiaran Indonesia yang ibaratnya mensensor lah gitu ya. Baiklah, untuk sementara saya cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.